Gempar, gempar, gempar. Presiden Prabowo sudah tidak mau kompromi lagi. Bersama Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah kini akan mengejar seluruh harta haram para koruptor. Tapi teman-teman, ada satu kendala yang belum terselesaikan. Pengesahan RUU perampasan aset kembali tertunda di parlemen. Alasannya demi HAM dan kepastian hukum. Apakah benar? Rasanya ada aroma ketakutan nih. Ya udah, biar tidak berburuk sangka, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa di negara kita, orang yang ketangkap maling ayam bonyok digebukin, tapi oknum yang nilep duit rakyat miliaran, pas keluar penjara malah tambah kaya 7 turunan? Nah, sekarang Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung lagi megang senjata pamungkas bernama RUU Perampasan Aset buat miskinin mereka seketika. Tapi anehnya, pas senjata ini mau dipakai, pembahasan di DPR mendadak macet total. Katanya sih demi melindungi hak asasi manusia. Pertanyaannya, ini beneran demi HAM dan hukum atau sebenarnya ada yang lagi panik luar biasa kalau garasi rumahnya tiba-tiba dipasang garis polisi? Di video ini kita nggak bakal bahas gosip. Kita bakal bongkar kenapa aturan ini bikin jantung para oknum berdegup kencang dan apa taruhannya buat dompet kita sebagai rakyat jelata. Simak sampai akhir, karena di babak kedua nanti, kalian bakal tahu alasan mengejutkan kenapa aturan ini ditolak. Yuk, kita bedah. Sebelum kita bongkar taktik agresif pemerintah di babak pertama, saya mau minta waktu kalian 3 detik saja. Kita semua tahu, melawan mafia anggaran dan oknum pejabat korup yang puluhan tahun menindas rakyat kecil itu bukan perkara mudah. Ketika ada pejabat bersih yang tulus kerja dan pasang badan buat rakyat, mereka pasti bakal diserang balik lewat fitnah dan konspirasi politik. Disinilah peran kita. Kita nggak boleh cuma jadi penonton pasif yang diam. Mari kita bersatu, kawal gerakan ini bersama-sama. Klik tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini ke grup-grup WhatsApp atau media sosial kalian sekarang juga. Satu share dari kalian adalah satu peluru dukungan untuk transparansi negara kita. Pastikan kalian tonton video ini sampai menit terakhir. Jangan di-skip, supaya kalian paham utuh alur permainannya dan gak mudah diadu domba oleh narasi palsu. Dan sebelum kita mulai, saya pengen tahu seberapa luas gerakan rakyat kita hari ini. Coba tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal. Biar para oknum di luar sana tahu kalau rakyat dari Sabang sampai Merauke lagi memantau kelakuan mereka. Sudah siap? Sadar nggak teman-teman, kita sebagai rakyat sering dibikin bingung. Aturan sebagus RUU perampasan aset ini kok susah banget disahkan. Logikanya sangat simpel. Kalau emang bersih, kenapa tidak berani? Jadi sebenarnya siapa sih yang paling takut kalau undang-undang ini beneran disahkan? Coba teman-teman tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Pernah nggak sih kalian merasa bosan atau bahkan elus dada setiap kali melihat berita koruptor tertangkap? Skenarionya selalu sama. Begitu keluar memakai rompi oranye, mereka masih bisa tersenyum lebar, dada-dada ke kamera seolah-olah baru saja memenangkan penghargaan, dan jalannya pun tegap tanpa beban. Mengapa bisa begitu? Karena bagi sebagian besar pelaku kejahatan ekonomi skala kakap, hukuman penjara 5 atau 10 tahun itu cuma dianggap sebagai resiko bisnis biasa. Mereka sudah membuat kalkulasi rasional yang sangat licik di dalam kepala mereka. Tidak apa-apa kehilangan kebebasan selama beberapa tahun, tidur gratis dan makan gratis 3 kali sehari di dalam sel yang fasilitasnya bisa diatur. Toh nanti setelah keluar dan mendapatkan berbagai potongan masa tahanan atau remisi, mereka masih memiliki simpanan ratusan miliar hingga triliunan rupiah di luar negeri. Uang haram itu tetap utuh, tersimpan rapi atas nama perusahaan bayangan, kerabat jauh, atau disimpan di bank-bank negara asing yang aman. Hasilnya, 7 turunan keluarga mereka tidak perlu kerja keras lagi, sementara kita sebagai rakyat kecil harus menanggung beban akibat ulah mereka.
Melihat ketidakadilan yang sudah mengakar inilah, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang sangat tegas dan tidak mau berkompromi lagi. Istana ingin mengubah total cara negara kita menghukum para penjahat anggaran. Fokus utamanya digeser dari yang tadinya sekedar mengurung badan si pelaku di balik jeruji besi, menjadi fokus untuk mengejar dan menyita seluruh harta haram mereka sampai ke akar-akarnya. Logikanya sangat sederhana, memenjarakan koruptor tanpa memiskinkannya adalah sebuah kesia-siaan dalam konteks mengembalikan hak-hak rakyat. Oleh karena itu, RUU perampasan aset ini diposisikan sebagai sebuah senjata pamungkas atau instrumen perang hukum yang bisa memotong jalur birokrasi peradilan pidana konvensional yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan berbelit-belit. Di garda terdepan pertempuran hukum ini, Jaksa Agung bergerak dengan taktik yang sangat agresif. Aparat penegak hukum tidak lagi pasif menunggu proses persidangan selesai untuk bisa menyentuh barang bukti. Mereka secara aktif melacak aliran dana tersembunyi, melakukan penyitaan aset skala raksasa, mulai dari jet pribadi, kapal pesiar, ribuan hektar tanah, hingga tumpukan uang tunai yang nilainya bikin geleng-geleng kepala. Jaksa Agung sadar betul bahwa para mafia anggaran zaman sekarang bukan lagi tipe orang bodoh yang menyimpan uang jarahan di bawah kasur. Mereka adalah orang-orang berpendidikan yang menyewa konsultan keuangan profesional dan memanfaatkan celah hukum internasional untuk menyembunyikan uang negara. Tanpa payung hukum yang sekuat undang-undang baru ini, tangan aparat kita laksana diikat satu ke belakang karena harus menunggu vonis bersalah yang inkrah barulah bisa merebut kembali aset tersebut. Padahal selama proses sidang yang panjang, aset itu bisa saja sudah dipindahkan keliling dunia dan hilang dari radar pelacakan. Langkah agresif Kejaksaan Agung ini didukung penuh oleh benteng pertahanan keuangan kita, yaitu Menteri Keuangan Purbaya. Sebagai penjaga gawang kas negara, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan kita semua dengan sebuah analogi yang sangat membumi. Bayangkan uang negara itu seperti air di dalam ember besar yang seharusnya dipakai untuk menyiram dan menghidupi seluruh kebun kita. Tanaman-tanaman itu adalah fasilitas publik yang kita gunakan sehari-hari. Sekolah tempat anak-anak kita belajar, rumah sakit tempat kita berobat, subsidi pupuk untuk petani, bantuan sosial untuk warga miskin, hingga jalanan daerah yang hancur lebur seperti permukaan bulan karena anggaran pemeliharaannya habis dikorupsi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan yang ketat bukan sekedar hitung-hitungan angka di atas APBN, melainkan soal keadilan sosial yang nyata bagi rakyat kecil. Menteri Keuangan Purbaya sangat berkepentingan agar instrumen perampasan aset ini segera terwujud karena dampak ekonominya sangat masif. Jika harta hasil kejahatan ekonomi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah itu bisa disita dengan cepat dan dikembalikan ke kas negara, Indonesia memiliki ruang fiskal yang sangat sehat. Dampaknya luar biasa. Indonesia tidak perlu lagi terlalu sering menarik utang luar negeri yang akan membebani generasi anak cucu kita di masa depan. Kita bisa mendanai program kesejahteraan rakyat secara mandiri, membangun infrastruktur yang layak, dan menjaga fondasi ekonomi nasional dari guncangan global. Intinya, pemerintah ingin memastikan bahwa uang rakyat harus kembali ke tangan rakyat untuk kemakmuran bersama, bukan berakhir di rekening rahasia luar negeri untuk membiayai gaya hidup mewah para penjahat yang tidak punya rasa nasionalisme sedikitpun. Teman-teman, kini saatnya rakyat yang bicara. Apakah kalian setuju undang-undang ini disahkan tanpa ditunda-tunda lagi? Tulis desakan dan harapan kalian di bawah di kolom komentar, teman-teman. Mari kita tunjukkan kalau rakyat nggak tinggal diam. Rakyat bersatu mendukung RUU perampasan aset. Namun, disinilah keindahan sekaligus kerumitan dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dan prinsip hukum. Ketika jajaran pemerintah di bawah kendali istana sudah begitu bersemangat dan kompak menyalakan lampu hijau untuk memburu harta para pelaku kejahatan ekonomi, bola panas itu kini justru tertahan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan rancangan undang-undang ini mendadak berjalan sangat lambat, seperti seekor siput yang sedang membawa beban berat. Publik yang menyaksikan drama di gedung parlemen lewat layar televisi atau media sosial pun mulai bertanya-tanya dengan nada sinis di kolom-kolom komentar berita. Sebenarnya ada apa di sana? Kenapa barang sebagus ini, yang katanya bisa menyelamatkan uang negara hingga ratusan triliun rupiah, jalannya berbelit-belit dan selalu menemui jalan buntu? Jika kita melihat perdebatan yang mengemuka dalam diskusi-diskusi di Komisi 3 DPR RI, salah satu catatan mendasar yang sering disuarakan, termasuk oleh anggota parlemen seperti Adang Darajatun, adalah mengenai masalah kehati-hatian yang luar biasa tinggi. Dari sudut pandang para wakil rakyat dan sebagian akademisi hukum,
Pembahasan ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau terburu-buru, hanya demi memuaskan keinginan netizen atau mengejar popularitas sesaat di media sosial. Mereka membawa sebuah argumen filosofis yang terdengar sangat mulia. Kita tidak boleh membakar seluruh lumbung padi yang besar hanya untuk membunuh seekor tikus yang ada di dalamnya. Semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi secara luar biasa tidak boleh mengorbankan pilar dasar negara hukum yang sudah disepakati bersama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum bagi setiap warga negara, dan asas praduga tak bersalah. Titik paling krusial yang memicu perdebatan sengit di ruang sidang parlemen adalah sebuah konsep hukum internasional yang diadaptasi ke dalam rancangan aturan baru ini, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan. Menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami orang awam, aturan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk datang, memasang garis polisi, dan langsung menyita harta benda atau aset seseorang hanya berdasarkan dugaan atau kecurigaan yang kuat bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Bahkan sebelum pemilik aset tersebut dinyatakan bersalah atau divonis oleh hakim di pengadilan pidana. Konsep inilah yang memicu kekhawatiran sangat mendalam di kalangan anggota DPR. Mereka menilai bahwa sebagian besar masyarakat luas belum memahami konsep ini secara utuh dan menyeluruh. Muncul sebuah kekhawatiran bahwa jika aturan yang sangat kuat ini disahkan tanpa adanya sistem pengawasan yang luar biasa ketat, maka yang lahir bukanlah keadilan sosial, melainkan potensi kesewenang-wenangan aparat atau penyalahgunaan kekuasaan. Bayangkan sebuah skenario terburuk di mana instrumen hukum yang sangat perkasa ini justru disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai alat politik untuk menekan lawan, atau salah sasaran terhadap warga negara biasa yang tidak bersalah hanya karena masalah administrasi kepemilikan aset yang kurang rapi. Negara hukum yang demokratis menuntut adanya dasar hukum yang sangat jelas dan mekanisme yang terukur secara sistematis agar hak-hak keperdataan setiap warga negara tetap terlindungi dari tindakan sepihak. Lebih lanjut, dalam kajian hukum di parlemen, seringkali dijelaskan bahwa konsep penyitaan maupun perampasan aset sebenarnya bukanlah makhluk asing yang benar-benar baru di dalam sistem hukum kita. Aturan mengenai penyitaan harta pelaku kejahatan itu sudah lama ada dan dipraktikkan dalam beberapa undang-undang sektoral yang sudah berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga Undang-Undang Narkotika. Jadi, intinya bukan berarti saat ini negara tidak bisa merampas aset sama sekali. Negara bisa melakukannya, tetapi jalurnya harus melalui jalur pidana konvensional yang biasa. Artinya, si pelaku harus ditangkap, disidang, dibuktikan kesalahannya secara personal di depan hakim, dan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, barulah aset-aset miliknya bisa dieksekusi dan dilelang untuk negara. Rancangan undang-undang yang baru ini sebenarnya hadir untuk melengkapi kebutuhan hukum yang belum terakomodasi dalam aturan-aturan sektoral lama tersebut, khususnya untuk mengejar aset hasil kejahatan ekonomi yang pelakunya mungkin sudah melarikan diri ke luar negeri, identitasnya disembunyikan di balik nama orang lain, atau si pelaku sudah meninggal dunia sebelum proses sidang pidananya selesai dijalankan. Namun, disinilah timbangan keadilan itu sedang diuji kekuatannya. Di lengan sebelah kiri, ada kepentingan mendesak dari negara dan seluruh rakyat untuk menyelamatkan uang kita yang dicuri secara cepat dan efisien demi kelangsungan pembangunan nasional. Di lengan sebelah kanan, ada hak asasi setiap individu untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan negara tanpa proses hukum yang adil atau due process of law. Perdebatan filosofis yang sangat rumit inilah yang membuat para wakil rakyat di DPR terus menghimpun masukan dari berbagai kalangan akademisi, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi agar ketika aturan ini diketok palu menjadi undang-undang resmi, ia benar-benar menjadi senjata yang sangat efektif dan mematikan bagi para mafia anggaran. Tetapi di saat yang sama tetap berdiri kokoh di atas pilar-pilar konstitusi tanpa mencederai hak warga negara yang bersih. Namun, di tengah perdebatan hukum yang begitu panjang dan ilmiah itu, publik di luar gedung parlemen telanjur memiliki pandangan yang sangat sinis. Masyarakat mulai curiga dan berspekulasi jangan-jangan alasan perlindungan HAM dan kehati-hatian hukum ini hanyalah sebuah tameng atau narasi yang sengaja diciptakan untuk mengulur-ulur waktu. Muncul aroma ketakutan sistemis di tengah publik yang menganggap bahwa para politisi di parlemen sebenarnya sedang dilanda kepanikan yang luar biasa. Mereka khawatir jika undang-undang yang gala ini disahkan hari ini, maka besok pagi giliran garasi rumah mereka sendiri, koleksi mobil mewah mereka, atau rekening atas nama keluarga besar mereka yang mendadak akan dipasangi garis polisi oleh Kejaksaan Agung karena tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara legal. Sekarang, kita sampai pada titik yang paling menentukan.
Di tengah adu urat syaraf antara ketegasan istana dan kehati-hatian parlemen, Indonesia sebenarnya sedang berdiri tepat di persimpangan jalan sejarah yang sangat krusial. Apa yang terjadi dengan rancangan undang-undang ini dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi taruhan yang sangat besar bagi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Untuk melihat gambaran besarnya secara jernih, mari kita lakukan analisis skenario ke masa depan mengenai apa saja dampak nyata yang akan langsung kita rasakan jika aturan perampasan aset ini berhasil disahkan. Dan sebaliknya, apa risiko mengerikan yang harus kita tanggung jika aturan ini kembali layu sebelum berkembang dan sengaja ditenggelamkan dalam labirin politik? Mari kita bedah skenario pertama, yaitu jika aturan ini berhasil diketok palu menjadi undang-undang resmi dengan formula hukum yang tepat dan matang. Dampak instan yang paling pertama dirasakan adalah suntikan moral dan energi yang luar biasa bagi gerakan pemberantasan korupsi di tanah air. Secara politik, ini akan menjadi pembuktian nyata tanpa terbantahkan dari janji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah tidak sedang melakukan retorika manis atau pencitraan politik belaka, melainkan benar-benar perang total melawan mafia anggaran. Legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap keseriusan pemerintah akan melonjak drastis ke titik tertinggi. Namun, dampak yang jauh lebih dahsyat sebenarnya ada di sektor ekonomi dan investasi internasional. Di dunia global saat ini, para investor besar dari berbagai negara asing sebenarnya sangat takut untuk menanamkan modal jangka panjang mereka di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi dan ketidakpastian hukum yang berbelit-belit. Mereka khawatir modal yang mereka tanam secara legal tiba-tiba diperas oleh oknum tertentu atau hilang akibat lingkaran setan suap-menyuap. Nah, jika Indonesia memiliki undang-undang perampasan aset yang tegas, canggih, dan galak, komunitas internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki ekosistem bisnis yang bersih, sehat, dan transparan. Kepercayaan investor akan meroket, modal asing akan mengalir deras untuk membuka pabrik dan industri baru, yang secara otomatis akan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita, meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum, serta mempercepat lompatan kita menjadi negara maju. Secara hukum, pengesahan aturan ini akan membawa sistem peradilan Indonesia melompat ke abad modern, sejajar dengan negara-negara maju yang sudah lama mematahkan kekuatan finansial sindikat kejahatan terorganisir dengan menyita harta mereka terlebih dahulu. Dan yang paling mahal dari skenario ini adalah pulihnya kepercayaan publik. Kita sebagai rakyat tidak akan lagi memandang sinis lembaga-lembaga negara, karena kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa hukum di negeri ini benar-benar tegak secara adil, tidak tebang pilih, dan uang negara yang sempat dicuri bisa pulang kampung untuk membangun fasilitas yang layak di daerah-daerah. Sekarang, mari kita balik lembaran ini dan melihat skenario kedua yang sangat tidak kita inginkan. Apa yang terjadi jika pembahasan aturan perampasan aset ini terus-terusan berjalan di tempat, sengaja digantung demi kepentingan politik elektoral, dan akhirnya hilang begitu saja ditelan waktu? Dampak negatifnya akan sangat luar biasa dan berpotensi membawa kemunduran yang sangat dalam bagi bangsa kita. Secara sosial dan psikologis, ketidakpastian yang berlarut-larut ini akan semakin mempertebal rasa frustrasi dan sinisme masyarakat luas. Rakyat akan semakin percaya pada narasi miring yang beredar selama ini bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah kepada masyarakat kecil yang melakukan kesalahan kecil, tetapi tumpul ke atas ketika berhadapan dengan jajaran elit yang memiliki kekuatan uang dan politik. Ketika sebuah bangsa sudah kehilangan kepercayaan pada sistem hukumnya sendiri, stabilitas sosial bisa dengan mudah goyah dan memicu ketidakpatuhan publik yang berbahaya bagi demokrasi. Dampak ekonominya pun tidak kalah mengerikan. Komunitas internasional akan langsung menilai Indonesia sebagai negara yang setengah hati dalam memerangi kejahatan kerah putih, tindak pidana pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Indonesia bisa mengalami kesulitan besar untuk diterima menjadi anggota penuh dalam lembaga ekonomi bergengsi dunia, seperti Financial Action Task Force atau FATF, yang menuntut standar pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan ekonomi yang sangat ketat dari negara anggotanya. Akibatnya, investor asing akan berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia dan memilih mengalihkan modal mereka ke negara tetangga yang sistem hukumnya dinilai lebih memberikan kepastian dan jaminan keamanan. Di dalam negeri, kas negara akan terus menanggung beban yang sangat berat akibat lambatnya proses hukum konvensional. Ruang fiskal yang dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya akan tetap terbatas dan sempit karena uang triliunan rupiah yang seharusnya bisa direbut kembali dengan cepat, justru telanjur hilang keliling dunia berganti kepemilikan. Akibatnya, negara terpaksa harus mencari jalan alternatif lain untuk membiayai pembangunan,
Salah satunya dengan kembali menarik utang luar negeri yang bunganya harus dibayar oleh generasi anak cucu kita di masa depan. Kita akan terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama. Jalan-jalan daerah tetap rusak, bangunan sekolah tetap memprihatinkan, dan kesejahteraan masyarakat kecil terus-terusan dikorbankan. Melalui perbandingan dua skenario masa depan ini, kita semua bisa melihat secara sangat gamblang bahwa perdebatan mengenai RUU perampasan aset ini bukan sekadar urusan pasal-pasal hukum yang kaku di atas kertas. Ini adalah pertarungan untuk menentukan kemana arah bangsa ini akan melangkah. Apakah kita akan memilih jalan transparansi dan keadilan yang makmur, atau kita akan tetap membiarkan ember anggaran negara kita bocor digerogoti tikus berdasi? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terpancar fajar harapan baru yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat kecil. Rakyat menaruh kepercayaan besar bahwa ketegasan, keberanian, dan jiwa patriotisme yang melekat pada diri Presiden mampu menjadi lokomotif utama dalam menabuh genderang perang total melawan para mafia anggaran, tikus berdasi, dan koruptor yang selama ini dengan tega maling uang rakyat. Kami berharap, di bawah komando beliau, hukum tidak lagi tumpul ke atas, melainkan menjadi pedang keadilan yang bergerak cepat memiskinkan siapa saja yang berani menyentuh hak-hak rakyat jelata. Namun, rakyat juga sadar bahwa Presiden tidak bisa berjalan sendirian di tengah badai konspirasi para mafia. Oleh karena itu, terselip doa yang amat tulus dari lubuk hati masyarakat. Semoga para elit bangsa ini dibukakan pintu hatinya untuk bersatu. Kepada yang terhormat para ketua umum partai politik, para menteri, jajaran legislatif di DPR, dan seluruh pejabat tinggi negara, rakyat memohon dengan sangat, sudahi segala ego sektoral, lupakan syahwat politik sesaat, dan hentikan drama adu urat syaraf yang tidak menghasilkan apa-apa bagi perut rakyat kecil. Inilah momentum sejarah bagi kalian untuk membuktikan sumpah jabatan di bawah kitab suci. Rakyat ingin melihat sebuah pemandangan yang indah di mana semua ketua umum partai bergandengan tangan, satu suara, dan satu komitmen lurus untuk membangun negeri ini. Bukti paling nyata yang ditunggu oleh sejarah hari ini adalah disahkannya RUU perampasan aset. Persetujuan kalian atas undang-undang ini akan menjadi saksi abadi apakah kalian benar-benar wakil rakyat yang berhati mulia, atau justru bagian dari mereka yang sedang panik. Jika kalian bersih, tidak ada satupun alasan untuk takut pada aturan ini. Sahkan RUU perampasan aset, kembalikan uang rakyat untuk membangun sekolah yang layak, jalanan yang mulus, dan rumah sakit yang manusiawi. Mari bersama-sama, bahu-bahu-membahu bersama Presiden Prabowo, melangkah maju membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat, adil, makmur, dan bersih dari segala bentuk penindasan korupsi. Demi masa depan anak cucu kita, demi kejayaan NKRI. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan pernah mencaci maki siapapun, jangan pernah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas, netizen yang budiman. Teman-teman, kini saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Nikmat sekali. Teman-teman, rancangan undang-undang atau yang biasa disebut RUU perampasan aset bukan sekedar aturan hukum biasa, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi masa depan Indonesia. Langkah tegas pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk memiskinkan para pelaku korupsi adalah strategi yang sangat tepat, yang sangat diinginkan oleh rakyat. Selama ini, hukuman penjara terbukti belum memberikan efek jera yang maksimal karena harta hasil kejahatan mereka seringkali tetap aman. Melalui undang-undang ini, negara dapat merebut kembali hak rakyat secara cepat demi pembangunan fasilitas publik yang layak seperti sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan jalan-jalan yang bagus sampai pelosok desa. Teman-teman, tapi di sisi lain, catatan kehati-hatian yang disampaikan oleh yang terhormat pihak legislatif atau DPR terkait perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan kesewenang-wenangan aparat
memang merupakan hal yang penting dalam sebuah negara hukum. Teman-teman, proses hukum harus tetap berjalan di atas koridor yang adil agar tidak salah sasaran. Namun, alasan kehati-hatian tersebut jangan sampai dijadikan tameng atau dalih untuk mengulur-ngulur waktu dan menunda pengesahan aturan ini tanpa kepastian yang jelas. Oleh karena itu teman-teman, keberadaan RUU perampasan aset saat ini menjadi ujian ketulusan yang nyata bagi seluruh elit politik dan para pemimpin partai di parlemen. Jika para pejabat dan wakil rakyat memang bekerja dengan bersih, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk merasa takut terhadap aturan ini. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif, bersatu padu menurunkan ego politiknya dan segera mengesahkan RUU perampasan aset demi mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Teman-teman, kita semua tahu, sejak Presiden Bapak Jokowi hingga saat ini, presidennya sudah berganti menjadi Presiden Prabowo. Beliau-beliau ini sudah sangat tegas mendukung RUU perampasan aset disahkan. Tapi mengapa hal itu belum terjadi. Oleh karena itu, sekarang panggung sepenuhnya ada di tangan kalian yang menonton video ini. Apakah kalian mendukung penuh agar RUU perampasan aset ini segera diketok palu secepatnya, atau kalian punya pandangan lain? Jangan ragu teman-teman untuk menyuarakan aspirasi dan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah ini. Sebutkan juga dari mana asal teman-teman sedang menonton video ini. Kita tunjukkan bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah bersatu, sudah menginginkan RUU perampasan aset disahkan. Teman-teman, kalau saya melihat, saya mengamati, dan saya menganalisa mengapa kebanyakan masyarakat menginginkan agar RUU perampasan aset ini segera disahkan, itu karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada oknum-oknum penegak hukum yang terlihat sangat santai. Selagi itu banyak juga koruptor yang tidak takut dihukum penjara. Dan teman-teman, kita semua tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya raya, tapi masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Andai kata bumi Indonesia tidak ada lagi koruptor, bisa dipastikan rakyat Indonesia akan hidup lebih sejahtera. Jadi wajar bahwa masyarakat menginginkan hal ini. Dan wajar juga teman-teman, masyarakat bertanya-tanya mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat di DPR, di Senayan, kenapa sangat seolah-olah mengulur-ngulur waktu terus. Ada apa ini? Beliau-beliau ini kan adalah wakil kita sebagai rakyat. Mengapa tidak sama yang disuarakan dengan masyarakat bawah? Oleh karena itu, kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan dan berharap semoga bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat ini disadarkan dan mau tulus bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Semoga beliau yang mendapat mandat bisa bekerja dengan jujur, dengan amanah dan berani. Dan kita berharap semua ketum-ketum partai akan bersatu membangun negara ini, akan bersatu membangun negeri ini demi kemaslahatan masyarakat yang banyak. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini, Keset Politik, dengan cara subscribe, komen, dan bagikan video ini agar langkah-langkah kita, gerakan kita semakin besar. Teman-teman, saya berharap, saya berdoa semoga Indonesia kedepannya lebih baik, rakyat hidup lebih sejahtera, tidak perlu lagi mencari
nafkah sampai ke luar negeri, karena di negeri kita adalah negeri yang kaya. Teman-teman, terima kasih. Saya host dari Keset Politik undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Keset Politik, Merdeka, NKRI, harga mati.